Masa lalu Sarwenda kembali dikuliti publik setelah mantan manajernya, Nanda Persada, membongkar fakta mengejutkan mengenai perjalanan kariernya. Pasca didepak dari Cherry Belle, Ruben Onsu ternyata menjadi sosok tunggal yang menyelamatkan dan mendongkrak kembali popularitasnya. Ruben secara langsung menitipkan serta membiayai manajemen profesional untuk membentuk citra baru agar sang kekasih bisa sukses bersinar di dunia hiburan. Fakta ini seketika memicu keprihatinan mendalam dari sang mantan manajer yang kaget melihat perubahan drastis tabiat Sarwenda saat ini. Sikapnya yang kini tega menyindir Ruben dinilai sangat tidak tahu terima kasih atas segala pengorbanan masa lalu. Publik pun menyayangkan keterlibatan keluarga dekat Sarwenda yang justru dianggap sengaja memperkeruh suasana dan merusak masa depan anak-anak mereka. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Semakin dihina atau semakin muncul pembela Ruben Onsu. Kenapa begitu? Ya begitulah kalau orang baik. Setiap kali dihina, pasti akan muncul lagi bukti-bukti yang melihat perjalanan mereka. Pasti seperti itu. Salah satunya manajer yang tadi. Untuk kalian, pembela-pembela Mami Paputwi, tuh, coba kalian dengar itu. Ya, kalian hina si Onsu, kalian bilang ini, bilang itu, nggak butuh duit luncing. 200 juta cuma setengah jam live, anjing. Itu gara-gara si Ruben ngangkat derajat kau. Kau pernah dititipkan dulu sama manajer yang itu. Saking Ruben mengangkat derajat kau. Coba kau lihat dulu muka kau aja, ya. Muka kau. Bandingkan muka kau yang dulu itu, yang gigi semua keluar tuh, sama sekarang tuh, yang sudah perfect tuh. Terus kau bisa berdampingan tuh sama orang ganteng sekarang. Kalau seandainya muka kau dulu tuh berdampingan sama sekarang nih, apakah nggak diludahin kau? Kita juga bisa ngomong kasar kalau kau tuh yang memulai. Ya, bisa kita ngomong kasar, bisa kita membela orang-orang yang benar. Gue ini bukan fans fanatiknya Ruben, gue tidak mengikutin Ruben. Tapi gue tahu perjuangan Ruben seperti apa sama kau. Gue tahu baiknya Ruben seperti apa. Gue tahu bagaimana humble-nya Ruben. Ya, seperti apa dari zaman Rapi, dari zaman Olga. Ya, gue tahu itu. Gue tahu Ruben seperti apa. Gue bukan keluarganya, nggak harus gue keluarganya. Terus gue baru bisa tahu orang ini seperti apa, kan nggak harus seperti itu. Bermunculan tuh orang-orang baik yang membela Ruben, didatangkan sama Allah untuk buka aib kau, siapa kau sebenarnya. Makanya sekarang tuh kalau ngomong tuh berhati-hati kau, anjing. Berhati-hati ya, berhati-hati. Jangan asal ceplos aja ke orang gak sekolah kau. Biasanya tuh orang-orang Cina yang Indo itu ya, Cindo itu tuh biasanya pintar mereka. Pintar. Tapi kenapa yang satu ini kok bodoh? Apalagi sama si kicomanianya itu. Yang satunya, ya, yang badannya kayak bak gitu, yang tingginya 50 cm tuh. Berkicau kali dia. Begitu memang kalau orang jelek tuh paling banyak kicaunya. Dari dulu juga sudah hukum alam seperti itu, orang jelek banyak kicaunya. Provokator satu tuh. Jadi tuh jaga lisan kalian, karena akan banyak lagi orang yang bermunculan dikirim sama Allah untuk membela Ruben, yang menyaksikan perjalanan hidupnya Ruben. Kau dititipkan dulu di manajer itu, ya, biar karir kau tuh tetap ada, biar kau gampang dikenal, ya. Terus mau lagi menghina Ruben seperti apa? Keluarkan lagi kata-katanya, keluarkan lagi yang lebih busuk dari mulut kau. Nanti nih kalau seandainya netizen ini stit video kau, sakit hati, dikit-dikit lapor. Makanya kalau di medsos itu tuh jaga lisan kau, apalagi sama orang yang sudah mengangkat kau. Lihat rumah kau dulu tuh, biasa-biasa aja kan rumah kami orang kampung tuh. Sampai nggak punya mobil, siapa yang beliin? Encong itu yang beliin. Terus bilang si badan bak itu,
Gua nggak pernah makan uangnya dia spesial pun, anjing. Pengen lagi netizen berkata-kata kasar. Mulai lagi kau ya. Coba mulai lagi dengan kata-kata yang lebih wow gitu kasarnya, coba biar aku tangkis tuh ya. Akhirnya Nikita Mirzani komentar juga di kasusnya Ruben Onsu. Lagian tiba-tiba banget ini Ciwen, mantan istrinya Ruben Onsu, tiba-tiba klarifikasi minta maaf. Tapi yang anehnya dia itu tuh minta maafnya tuh sama netizen dan sama keluarganya sendiri. Emang agak aneh nih orang. Agak aneh. Serius, agak aneh. Lo tahu kenapa harus minta maaf sama netizen? Harusnya minta maaf sama keluarganya Ruben Onsu, sama Ruben Onsu, sama anaknya mungkin gitu kan. Ini tiba-tiba banget minta maaf sama netizen. Kenapa minta maaf sama netizen lo? Karir lu mau jatuh? Atau besok karena tanggal 66 tuh ya kan, jadinya lu harus minta maaf dulu gitu, biar bisa nge-live lagi gitu. Kalau minta maaf itu tuh harus tulus dari hati. Nggak usah pakai skrip, apalagi sampai make upnya tuh dibuat gimana gitu. Kagak usah, mau ngapain lo, mau ngamar kerja begitu kata gua. Kagak bakalan dimaafin sama netizen. Lagi juga klarifikasi minta maaf juga demi karir lu kan, bukan karena tulus dari hati kan. Ngaku aja ngaku kata gua. Elah, gimana aman mental pas di komentar sama Nikita Mirzani? Aman, kata gua. Sarwenda, dulu aku nggak bisa bedain antara cong dan laki, tapi sekarang udah bisa bedain. Dulu aku ditipu. Astagfirullahaladzim, segitunya bilang sama mantan suami Sarwenda, segitunya mentang-mentang sekarang dapat yang ganteng. Katanya CEO, masa CEO kerjaannya tiap hari nge-lab? Masa CEO gitu? Yang bener aja Sarwenda. Nah, ada pun beberapa poin yang ingin saya sampaikan di sini. Di antaranya, apakah memang Mbak Sarwenda ini meminta maaf dengan tulus? Yang kedua, apakah Mbak Sarwenda memang tidak bisa live lagi? Yang ketiga, apakah Mbak Sarwenda dengan produk yang dimiliki, baik itu Mbak Sarwenda dengan pun juga CEO, ini bakalan diboikot habis-habisan oleh masyarakat Indonesia? Ataukah yang keempat, ini takut apa yang memang dijual itu tidak akan laku dan tidak akan laris lagi karena dengan pernyataan-pernyataan yang disampaikan itu kontradiktif dan cenderung membuat amarah masyarakat Indonesia yang mendukung Ruben Onsu. Nah, dan sekaligus juga saya sampaikan di sini, ini ada pihak ketiga yang disampaikan oleh Bang Ruben Onsu, yaitu adik daripada Mbak Sarwenda, yang dimana inilah nanti itu pun juga akan saya cantumkan juga di atas. Nah, kayaknya beliau adalah BA-nya dari suatu produk besar tertentu. Nah, silakan buat masyarakat Indonesia, kalau memang tidak bisa bersentuhan secara langsung karena ini memang urusan rumah tangga orang ataupun juga urusan pribadian orang lain, yaitu dari Pak Ruben Onsu dan juga Mbak Sarwenda. Nah, akan tetapi di sini para pendukung daripada Ruben Onsu tidak ada lain yang bisa dilakukan selain daripada memboikot produk-produk yang dijual dari pihak Sarwenda ya. Nah, akan tetapi kayaknya tenang-tenang saja karena sudah ada CEO. Mungkin karena sudah ada CEO jadi nggak perlu takut karena sudah bisa mengcover kehidupan Mbak Sarwenda, kehidupan keluarga ataupun adiknya Mbak Sarwenda. Jadi karena sudah ada CEO, aman itu semuanya dan tidak perlu takut. Tanggung jawabnya CEO kayaknya lebih besar untuk bisa memberikan kehidupan yang layak, yang baik, dan juga bisa mencukupi kehidupan daripada Mbak Sarwenda semuanya apabila produk-produk yang dijual itu tidak laku ataupun diboikot sama pendukungnya Ruben Onsu. Nah, disinilah jadi catatan penting buat seluruh masyarakat Indonesia dan yang juga merasa sombong, jumawa, angkuh ataupun juga arogan, ini bisa juga untuk tabayun ataupun juga sadar diri karena nggak ada yang hebat, nggak ada yang kuat. Kembali lagi, kita dibesarkan oleh siapa?
Dan balik lagi, bahwasanya barulah satu mangkok, tapi jangan merasa sudah satu danau, ya. Barulah tiang bambu, jangan merasa sudah seperti tiang PLN. Mungkin itu ya penyampaiannya.